Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi dengan kelompok kami yang akan membahas mengenai sistem akuntansi biaya. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai subbab yang pertama. Sebelum itu, dengan saya Jazira Berindriwana dengan akhiran NBM 343. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pengawasan produksi, yang dimana untuk memantau pelaksanaan order produksi yang dibuat oleh fungsi produksi. Nah, dalam perusahaan ini yang memproduksi barang berdasarkan dari pembeli, maka proses produksi itu sangat bergantung pada order atau pesanan yang diterima oleh bagian penjualan. Nah, hal ini tuh fungsi pengawasan produksi itu harus memastikan bahwa yang pertama itu produksi dilakukan sesuai dengan pesanan yang diterima, tidak ada penyimpangan antara pesanan pelanggan dan produksi yang dijalankan. Lalu yang terakhir itu koordinasi antara bagian penjualan dan produksi berjalan efektif. Selanjutnya, membahas mengenai dokumen yang digunakan. Nah, pada dokumen ini terdapat 7 dokumen. Yang pertama, surat order produksi, yaitu dokumen ini itu merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang kedua ini daftar kebutuhan bahan. Nah, merupakan daftar jenis kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang ketiga di sini terdapat daftar kegiatan produksi, yang dimana dokumen ini tuh merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam order produksi. Setelah itu, yang keempat, yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, pada dokumen ini itu formulir yang digunakan itu oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Nah, di sini tuh dokumen ini tuh yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Lalu yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini tuh untuk mencatat jam kerja, tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang terakhir di sini, laporan produk selesai. Laporan ini tuh fungsinya sebagai produk untuk memberitahukan selesai produk pesanan tertentu pada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan akuntansi biaya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi terkait. Nah, pada fungsi ini tuh terdapat 5 fungsi. Yang pertama fungsi penjualan. Nah, di sini fungsi ini tuh bertugas menerima order dari pelanggan dan meneruskannya ke bagian produksi. Nah, dalam perusahaan berbasis pesanan, fungsi ini tuh penjual memastikan bahwa informasi pesanan lengkap dan siap diproses. Jika ada informasi yang kurang, bagian ini tuh bertanggung jawab untuk melengkapinya demi kelancaran produksinya. Lalu yang kedua di sini fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, yang dimana fungsi ini tuh membantu menghitung kebutuhan bahan dan alat, serta memastikan perencanaan produksi sesuai dengan order penjualan. Nah, pada perencanaan ini tuh dituangkan dalam dokumen yang disebut surat order produksi sebagai panduan bagi bagian produksi. Lalu yang ketiga di sini fungsi produksi. Nah, yang fungsi produksi ini itu membuat perintah produksi berdasarkan order yang diterima. Nah, dalam pelaksanaannya itu fungsi ini juga didukung oleh perencanaan dan pengawasan produksi agar proses produksi berjalan sesuai kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan. Lalu yang keempat di sini fungsi gudang. Pada fungsi gudang ini tuh gudang bertugas untuk menerima, menyimpan dan melayani permintaan bahan baku serta menyerahkan produk jadi ke bagian yang terkait. Nah, fungsi gudang ini tuh menjamin ketersediaan bahan dan barang lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu yang kelima ini terakhir fungsi akuntansi biaya.
yang dimana fungsi ini tuh mencatat konsumsi sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, pada semua biaya ini tuh dicatat untuk menentukan harga pokok produksi yang sebenarnya. Selanjutnya, membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, di sini tuh terdapat dibentuk oleh 4 prosedur utama. Yang pertama, di sini prosedur order produksi. Nah, pada prosedur order produksi ini tuh, surat order produksi yang dibuat oleh departemen produksi berdasarkan order dari pelanggan. Tugas ini tuh dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, pada prosedur order produksi ini tuh terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama order produksi khusus, yaitu untuk produk pesanan, yaitu contohnya itu seperti percetakan. Lalu yang kedua order produksi berulang, yaitu untuk produksi massal, contohnya seperti semen dan pupuk. Lalu yang kedua di sini prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang dimana fungsi produksi meminta bahan baku dari gudang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Nah, jika bahan baku tidak tersedia, dibuat permintaan permintaan pembelian. Dasarnya adalah bill of materials yang tersusun oleh fungsi perencanaan. Lalu yang ketiga di sini prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini tuh surat order produksi dilengkapi dengan daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi yang mencangkup urutan proses, mesin yang digunakan, dan estimasi waktu kerja. Nah, pencatatan jam kerja ini sangat penting untuk akurasi biaya produksi. Lalu yang terakhir di sini prosedur produk selesai. Nah, setelah proses produk selesai, produk diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur ini mencatat bahwa produksi telah selesai dan siap disimpan atau dikirim. Selanjutnya mengenai bagian alir sistem pengawasan produksi, yang dimana pada bagian ini itu disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya. Langsung saja. Nah, pada yang pertama biaya. Nah, pada biaya ini dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang terkait langsung dengan proses produksi barang. Lalu yang kedua biaya non-produksi, yaitu biaya yang di luar proses produksi, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi. Nah, lalu, terdapat metode penentuan biaya produksi, yaitu yang pertama di sini metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama saya akan membahas mengenai metode full costing. Nah, pada metode ini tuh yang memasukkan semua biaya produksi baik tetap maupun variabel. Nah, di sini terdapat 2 sistem biaya histori yang pertama di sini sistem biaya historis berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan dan dapat digunakan dalam metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Lalu yang kedua sistem biaya standar berdasarkan biaya yang telah ditentukan sebelumnya standar dan dapat digunakan dalam metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses. Lalu yang kedua, metode variable costing. Nah, pada metode ini tuh yang hanya memasukkan biaya variabel produksi. Sama seperti biaya metode sebelumnya itu sistem biaya historis, sama seperti di sistem biaya historis berdasarkan biaya aktual dan dapat diterapkan dalam harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Lalu sistem biaya standar, yaitu menggunakan biaya standarnya dan juga dapat diterapkan untuk harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, kesimpulan dari bagian ini tuh menunjukkan bahwa dalam penentuan biaya produksi, perusahaan dapat memilih antara metode full costing atau variable costing dan masing-masing dapat menggunakan sistem biaya historis atau biaya standar yang dapat diterapkan pada harga pokok pesanan atau harga pokok proses, tergantung pada jenis produksi yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazolivia Devita Ramadhani, NPM 2401 30 10 336. Nah, jadi sistem akuntansi biaya itu adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Nah, jadi untuk faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam satu perusahaan itu terdapat tiga terdapat 3 macam.
yaitu dari metode costing yang digunakan, ada full costing dan juga variable costing. Nah, full costing itu semua biaya produksi baik tetap maupun variabel dibebankan ke produk, cocok untuk pelaporan eksternal. Selanjutnya, terdapat variabel costing, yaitu hanya biaya variabel produksi yang dibebankan ke produk. Biaya tetap dianggap sebagai beban periode, biasanya digunakan untuk analisis internal. Oke, selanjutnya ada sistem akuntansi biaya yang diterapkan. Terdapat dua, yaitu ada akuntansi biaya standar dan juga akuntansi biaya historis. Nah, untuk akuntansi biaya standar itu sendiri menggunakan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan, memudahkan analisis selisih antara biaya aktual dan standar. Nah, untuk akuntansi biaya historis itu berdasarkan pada biaya yang benar-benar terjadi. Jadi cocok untuk evaluasi kinerja masa lalu dan pencatatan akurat. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada proses produksi. Terdapat dua, yaitu ada produksi berdasar pesanan dan juga produksi berdasarkan proses. Nah, jadi produksi berdasar pesanan itu sendiri, jadi produk itu dibuat sesuai permintaan pelanggan. Sistem akuntansi itu harus mampu melacak biaya untuk setiap pemesanan secara individual. Nah, untuk produksi berdasar proses ini, produk dibuat secara massal dan berkesinambungan. Biayanya dicatat berdasarkan proses atau departemen produksi. Nah, untuk selanjutnya ada unsur-unsur yang memengaruhi sistem akuntansi biaya. Itu ada 8. Jadi yang pertama itu ada pencatatan pemakaian barang gudang. Pemakaian bahan baku dibebankan ke akun barang dalam proses dan pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang nomor 2 itu pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung itu dibebankan ke dalam akun barang dalam proses dan biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke, yang nomor 3 itu ada pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Nah, pencatatan harga pokok produk jadi dibebankan ke dalam akun persediaan produk jadi dan harga pokok produk dalam proses ke dalam akun persediaan produk dalam proses. Yang nomor 4, pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang nomor 6, pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan ini digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau pembebanan kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang nomor 7 itu adalah pencatatan beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja, misalnya beban penyusutan, beban asuransi, dan beban perlengkapan kantor. Yang nomor 8, pencatatan beban pemasaran. Beban pemasaran itu terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja. Misalnya beban iklan, beban asuransi, dan beban angkutan barang. Nah, yang selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Terdapat 5, yaitu ada order produksi yang belum selesai. Informasi ini membantu manajemen mengetahui status pekerjaan dalam proses atau work in process, sehingga dapat merencanakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi ke depan. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada order produksi yang telah selesai. Data ini penting untuk mengevaluasi efisiensi produksi, menghitung biaya aktual, serta menentukan produk yang siap dijual atau dikirim ke pelanggan. Yang nomor 3 itu ada harga pokok produk jadi. Informasi ini itu digunakan untuk menetapkan harga jual, menentukan margin keuntungan, dan mengevaluasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Yang keempat itu ada harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, yaitu membantu dalam penilaian aset persediaan dalam proses dan mengidentifikasi biaya yang telah dikeluarkan meskipun produk belum selesai dibuat. Nah, yang terakhir itu ada mencatat biaya menurut pusat biaya.
Nah, jadi memberikan gambaran mengenai pengeluaran di masing-masing departemen atau fungsi sehingga manajemen itu dapat mengevaluasi efisiensi tiap bagian dan mengendalikan biaya operasional. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Terdapat 9. Yang pertama terdapat surat order produksi. Dokumen ini digunakan sebagai perintah resmi dari bagian perencanaan kepada bagian produksi untuk memulai memproduksi barang sesuai spesifikasi, jumlah, dan waktu tertentu. Yang nomor 2 itu ada daftar kebutuhan bahan, berisi rincian bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pesanan atau proses produksi, termasuk jumlah dan jenis bahan. Nah, yang nomor 3 itu ada daftar kegiatan produksi, merinci urutan dan rincian aktivitas produksi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu produk dari awal hingga selesai. Yang keempat itu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang. Dokumen ini menunjukkan permintaan bahan dari gudang dan mencatat pengeluaran bahan ke bagian produksi, berfungsi sebagai kontrol penggunaan bahan baku. Dan nomor 5 itu ada bukti pengembalian barang gudang, digunakan saat ada bahan yang tidak terpakai atau kelebihan bahan yang dikembalikan ke gudang sebagai bukti pengurangan pemakaian. Nah, yang keenam itu ada kartu jam kerja, mencatat waktu kerja karyawan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan ke produk. Oke, nomor 7 itu ada laporan produk selesai, digunakan untuk mencatat jumlah dan jenis produk yang telah selesai diproduksi dan siap dipindahkan ke bagian gudang atau penjualan. Yang nomor 8 itu ada bukti memorial atau journal voucher, merupakan dokumen untuk mencatat transaksi yang tidak memiliki bukti fisik langsung, seperti penyusutan atau alokasi biaya overhead. Yang ke-9 atau yang terakhir itu ada bukti kas keluar. Jadi dokumen ini tuh mencatat setiap pengeluaran kas seperti pembayaran bahan, gaji, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses produksi. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan ada 5. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, yaitu untuk mencatat nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, jurnal ini tuh membantu mengalokasikan biaya bahan langsung ke produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus, seperti penyesuaian, koreksi, dan pencatatan biaya-biaya tertentu. Yang ketiga itu ada register bukti kas keluar. Nah, merupakan catatan atas semua bukti kas keluar yang telah digunakan seperti pembayaran upah, pembelian bahan, atau biaya lainnya, membantu dalam pelacakan arus kas keluar. Yang keempat itu ada kartu harga pokok produk, berisi rincian biaya produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead dari masing-masing produk yang dihasilkan, digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan. Nah, yang terakhir itu ada kartu biaya. Ini tuh mencatat akumulasi biaya-biaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung, berguna untuk pengendalian biaya dan analisis efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Eriska Putri Fitratul Ilma dengan akhiran NPM 353. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi terkait pada akuntansi biaya. Di sini yang pertama ada fungsi penjualan, bertugas menyediakan informasi pesanan dari pelanggan yang menjadi dasar produksi. Data ini penting untuk merencanakan kebutuhan bahan dan biaya produksi. Yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi ini melaksanakan proses produksi sesuai dengan pesanan dan rencana, serta mencatat konsumsi bahan baku dan tenaga kerja. Untuk yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Berfungsi membuat anggaran biaya produksi dan mengawasi agar pelaksanaannya efisien serta sesuai target biaya dan waktu. Yang keempat ada fungsi gudang, untuk menyimpan dan mengelola bahan baku serta barang jadi, bertanggung jawab atas mutasi fisik dan pengendalian persediaan. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya, untuk mencatat dan mengawasi semua biaya produksi termasuk mutasi persediaan, biaya langsung dan tidak langsung, serta menyusun laporan biaya untuk pengambilan keputusan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem dalam akuntansi biaya. Yang pertama ada prosedur order produksi, merupakan langkah awal yang mencatat dan mengotorisasi permintaan produksi berdasarkan pesanan atau perencanaan. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, berguna mengatur proses pengambilan bahan baku dari gudang untuk keperluan produksi disertai dokumen permintaan. Lalu ada prosedur pengembalian barang gudang, digunakan jika bahan baku yang telah diambil tidak terpakai seluruhnya, lalu dikembalikan ke gudang untuk dicatat dan mengurangi biaya bahan baku. Yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung,
berguna mencatat jam kerja karyawan produksi yang langsung terlibat untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kelima ada prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Digunakan saat produksi selesai untuk menghitung dan membebankan biaya overhead ke produk. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya seperti beban administrasi dan pemasaran. Berguna mencatat biaya overhead aktual serta beban non-produksi seperti administrasi dan pemasaran ke dalam laporan biaya. Dalam sistem akuntansi biaya, pengendalian internal sangat penting untuk memastikan keakuratan data dan mencegah penyimpangan. Nah, di sini ada 4 pemisah fungsi utama yang perlu dilakukan. Yang pertama, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Artinya, segala kegiatan fungsi produksi pada dasarnya itu terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan. Nah, untuk menghasilkan produk yang merupakan sumber ekonomi lain. Konsumsi berbagai sumber ekonomi tersebut perlu diawasi dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Jika konsumsi sumber ekonomi dilakukan sekaligus dicatat oleh fungsi produksi, resiko yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi untuk menutupi pemborosan yang terjadi dalam mengkonsumsi sumber ekonomi tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Artinya, anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya. Nah, agar data realisasi anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran, perlu diselenggarakan catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya. Fungsinya melaksanakan pencatatan realisasi anggaran biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya, supaya informasi yang dihasilkan nantinya dari kegiatan pencatatan tersebut dapat diandalkan sebagai alat pengendalian pelaksanaan anggaran biaya. Lalu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang dimaksud itu agar menjaga keamanan fisik barang dan keakuratan data persediaan. Apabila digabung, nantinya terdapat resiko penyimpangan yang sulit terdeteksi. Dan yang terakhir, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam catatan persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpangan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang. Fungsi gudang menyelenggarakan kartu gudang untuk mencatat mutasi dan saldo fisik persediaan di gudang, dan fungsi akuntansi menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi baik fisik maupun rupiah persediaan yang disimpan di gudang. Oleh karena itu, untuk menjamin keandalan catatan akuntansi pengendalian dan keamanan persediaan yang disimpan di gudang, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi persediaan. Setiap sistem akuntansi yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, seperti fungsi operasi dan fungsi penyimpangan, akan membuka kesempatan bagi karyawan fungsi operasi dan penyimpangan melakukan penyelewengan dan menutupinya dengan cara memanipulasi catatan akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada surat order produksi, dibuat dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi sebagai dasar sah pelaksanaan produksi dan penerbitan dokumen lain seperti bukti permintaan bahan dan kartu jam kerja. Yang kedua ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, diajukan oleh fungsi produksi dan harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi agar sah digunakan sebagai dokumen pengeluaran bahan baku atau penolong dari gudang. Yang ketiga ada bukti kas keluar, disusun oleh fungsi pencatat utang dan diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut setelah verifikasi dokumen pendukung seperti daftar upah, digunakan sebagai dasar pencatatan biaya yang dibayar tunai. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi, dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, lalu diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, berfungsi sebagai tolak ukur pengawasan pemakaian bahan dan pelaksanaan kegiatan produksi. Yang terakhir ada kartu jam kerja, disusun untuk mencatat jam kerja perpesanan dan diotorisasi kepala fungsi produksi, berfungsi sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja langsung ke kartu harga pokok produk. Praktek yang sehat.
surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dalam sistem akuntansi biaya, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen sumber tersebut dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk bernomor urut cetak. Penggunaan nomor urut tercetak setiap dokumen sumber tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya. Dan secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar. Karena dokumen sumber yang dipakai untuk mencatat biaya ke dalam kartu biaya sama dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal dan akun kontrol yang bersangkutan di buku besar, maka data yang dicatat dalam buku pembantu seharusnya sama dengan data yang dicatat dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dalam sistem akuntansi biaya, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen sumber tersebut dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk bernomor urut cetak. Penggunaan nomor urut tercetak setiap dokumen sumber tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya. Dan secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar. Karena dokumen sumber yang dipakai untuk mencatat biaya ke dalam kartu biaya sama dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal dan akun kontrol yang bersangkutan di buku besar, maka data yang dicatat dalam buku pembantu seharusnya sama dengan data yang dicatat dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Baik, sebelum saya melanjutkan menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan akhiran NPM 370. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian alir prosedur order produksi. Jadi yang pertama itu ada bagian order penjualan. Jadi ini order dari pembeli masuk, terus habis itu ditambahkan informasi yang diperlukan, misal kayak kuantitas, spesifikasi. Nah, kalau udah order yang udah lengkap ini dikirim ke bagian perencanaan produksi. Nah, kedua, bagian perencanaan dan pengawasan produksi ini menerima order, menyusun surat order produksi, membuat DKP daftar kebutuhan bahan, dan juga DKP daftar kegiatan produksi. Nah, surat order produksi tambah DKB dan juga DKP ini dikirim ke bagian produksi, terus habis itu bagian kartu biaya untuk pencatatan biaya. Nah, yang bagian produksi itu melaksanakan proses produksi sesuai surat order produksi, informasi DKB dan DKP diteruskan ke prosedur permintaan bahan ke gudang dan juga prosedur pencatatan jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, terus yang bagian selanjutnya ini, bagian alir prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini, yang pertama bagian produksi itu membuat dokumen BPP-BG, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, terus bagian gudang itu menerima dokumen tadi dan menyerahkan bahan yang diminta. Nah, terus habis itu mengisi kuantitas barang yang dikeluarkan dari BPP-BG. Terus yang ketiga ada bagian kartu persediaan, ini mencatat keluar barang berdasarkan BPP-BG pada kartu gudang dan kartu persediaan. Nah, yang keempat ada bagian kartu biaya, ini mencatat nilai bahan ke kartu harga pokok produk. Yang kelima ada bagian jurnal. Nah, terus bagian jurnalnya ini membuat jurnal pemakaian bahan baku berdasarkan data BPP-BG. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pengembalian barang ke gudang. Tujuan prosedur ini tuh memastikan barang yang dikembalikan dari bagian produksi ke gudang tercatat secara akurat dalam sistem akuntansi agar pengendalian internal dan penilaian biaya produksi dapat dilakukan secara benar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama bagian produksi membuat BPBG, bukti pengembalian barang gudang, untuk setiap barang yang akan dikembalikan. Nah, BPBG ini dibuat dalam beberapa rangkap barang dan BPBG dikirim ke bagian gudang.
Terus, bagian gudang menerima barang dan BPBG menandatangani lembar ke-1 BPBG sebagai tanda terima. Nah, terus lembar ini dikembalikan ke bagian produksi sebagai bukti penerimaan barang dan juga mencatat pengembalian ke dalam kartu gudang. Terus ada bagian kartu persediaan. Ini menerima lembar BPBG, mengisi harga pokok pada BPBG, mencatat dalam kartu persediaan sebagai penambahan barang, dan juga 4 bagian kartu biaya, itu menerima BPBG yang telah terisi harga pokoknya, terus mengurangi biaya produksi yang terkait karena barang dikembalikan. Nah, terus pencatatan dilakukan pada kartu harga pokok produk. Yang kelima ada bagian jurnal, ini menerima BPBG yang telah lengkap datanya, membuat jurnal umum untuk mencatat transaksi pengembalian barang gudang, dan juga jurnal ini menjadi dasar pencatatan dalam buku besar. Berikutnya bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, seperti pada bagan distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Nah, jadi kartu jam kerja ini akan dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang dibebankan pada tiap pesanan. Nah, berdasarkan rekap daftar ini nanti bagian jurnal akan membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan distribusi pada jurnal umum, yaitu biaya barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Nah, berikutnya bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan. Nah, jadi setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi akan memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Nah, dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Nah, dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian jam tenaga kerja langsung. Nah, informasi mengenai dasar pembebanan biaya overhead pabrik tersebut tersedia dalam kartu harga pokok. Oleh karena itu, setelah menerima pemberitahuan selesainya suatu pesanan dan fungsi produksi, fungsi pencatatan, fungsi persediaan dan biaya, kemudian menjumlahkan biaya produksi yang dicatat dalam kartu harga pokok. Nah, kemudian akan menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan seperti pada gambar yang telah tertera. Nah, nanti bagian kartu biaya akan membuat bukti memorial yaitu barang dalam proses pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, penerbitan akun barang dalam proses tersebut dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk. Nah, berdasarkan kartu harga pokok produk yang telah dihitung total harga pokoknya, bagian kartu biaya membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah diproduksi. Nah, nanti bagian jurnal akan mencatat harga pokok pesanan yang telah diselesaikan diproduksi ke dalam jurnal yaitu persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Kemudian berikutnya bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Nah, pada bagian ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama berasal dari pemakaian barang gudang, kemudian yang kedua berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Kemudian yang ketiga berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar. Kemudian yang terakhir berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, yang pertama yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, gambarnya seperti pada slide. Nah, jadi jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik yang dicatat dalam jurnal umum, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas. Nah, jika fungsi personal yang memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, nah, maka jurnalnya yaitu beban administrasi dan umum pada persediaan bahan bangunan. Nah, jika pengiriman barang memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk,
Nah, biayanya dicatat pada jurnal beban pemasaran pada persediaan suku cadang. Nah, kemudian yang kedua berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Nah, dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja langsung digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dan jurnal umum. Nah, jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Nah, pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah akan dicatat yaitu gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Berikutnya yang ketiga berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar. Nah, seperti pada gambar yang ada di slide, jadi biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, fungsi pemasaran, dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Nah, jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, kemudian yang terakhir berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, biaya yang timbul penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Nah, bagian alir prosedur pencatatannya seperti pada gambar yang ada pada slide. Nah, biaya overhead pabrik, beban administrasi umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, dan lainnya dicatat dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, asuransi dibayar di muka. Nah, penerbitan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi, dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.